warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama kami kelompok 5 yang tentunya sangat membahagiakan teman-teman semua dengan kehadiran kami ya tentunya ya. Oke, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan sosial dan emosi pada remaja khususnya atau pada peserta didik. Nah, siapa saja sih dari kelompok 5 atau anggota dari kelompok 5 itu? Nah, yang pertama ada Sylvia Trianggraini dengan NPM 21103011014. Kemudian ada Dwi Septianingrum dengan NPM 21103011015. Yang ketiga ada Hilma Lisadati dengan nomor NPM 21103011016. Dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Jani Dwi Cahyani dengan nomor NPM 21103011034. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai materi pada presentasi kali ini. Yang pertama mengenai apa sih dari makna perkembangan sosial pada anak. Nah, teman-teman semua pasti pada ingin tahu kan apa itu makna dari perkembangan sosial pada anak. Nah, pada kelompok kami mengutip dari pengertian Syamsu Yusuf, yaitu pada tahun 2007. Beliau mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan, dan hubungan itu disebut hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai suatu proses belajar untuk menyesuaikan diri, baik terhadap norma atau lingkungan sosial. Bisa juga dalam kelompok maupun antar individu. Nah, perkembangan sosial ini bertujuan untuk meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Nah, untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh rekan satu kelompok saya, yaitu mengenai bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Pembangkangan atau negativisme. Pembangkangan sendiri merupakan suatu bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi biasanya sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan dari orang lain seperti orang tua atau lingkungan sekitar yang dimana tidak sesuai dengan kehendak dari anak tersebut. Yang kedua ada agresi atau aggression. Agresi sendiri merupakan sebuah perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata atau verbal. Yang ketiga ada berselisih atau bertengkar. Berselisih sendiri terjadi apabila seorang anak merasa dirinya tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku dari orang lain atau anak lain. Yang keempat ada menggoda atau teasing. Menggoda sendiri merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, kata-kata ejekan atau cemoohan. Yang selanjutnya yang kelima ada persaingan atau rivalry. Persaingan sendiri merupakan keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Yang keenam ada kerjasama atau cooperation. Kerjasama adalah suatu sikap mau bekerjasama dengan kelompok atau individu lain. Yang ketujuh ada tingkah laku berkuasa. Tingkah laku berkuasa adalah sebuah tingkah laku yang biasanya untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bosiness. Yang ke-8 ada mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri adalah suatu sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya. Yang ke-9 ada simpati. Simpati merupakan emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain maupun mendekati atau bekerja sama dengannya. Selanjutnya ada
Menurut Harlock 1981, perilaku sosial anak-anak prasekolah dapat dikategorikan menjadi pola perilaku sosial dan tidak sosial. Yang pertama, A, ada bentuk pola sosial. Yang pertama yang ada meniru, kedua persaingan, ketiga kerjasama, keempat simpati, kelima empati, keenam dukungan sosial, ketujuh membagi, dan kedelapan perilaku akrab. Yang B, ada bentuk pola tidak sosial. Yang pertama ada negativisme, yang kedua ada agresif, yang ketiga ada perilaku berkuasa, yang keempat ada memikirkan diri sendiri, yang kelima ada mementingkan diri sendiri, yang keenam ada merusak, yang ketujuh ada pertentangan seks, dan yang terakhir ada prasangka. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Septianingrum dengan NPM 21103010015. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dan pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor dari keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan, etika berinteraksi dengan orang lain banyak ditentukan oleh keluarga. Faktor yang kedua yaitu kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan pematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Memberi dan menerima nasihat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Faktor yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Kemudian, faktor yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, anak memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu faktor yang terakhir yaitu kapasitas mental emosi dan intelijensi. Kemampuan berpikir dapat mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial anak. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Hasil pemikiran dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain, bahkan sering ada yang menyembunyikannya atau merahasiakannya. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan mempermasalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana yang semestinya menurut alam pikirannya. Di samping itu, pengaruh egosentris sering terlihat, diantaranya berupa yang pertama yaitu cita-cita dan idealisme yang baik, terlalu menitikberatkan pikiran sendiri tanpa memikirkan akibat lebih jauh dan tanpa memperhitungkan kesulitan praktis yang mungkin menyebabkan tidak berhasilnya menyelesaikan persoalan. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri, belum disertai pendapat orang lain dalam penilaiannya. Melalui banyak pengalaman dan penghayatan, kenyataan, serta dalam menghadapi pendapat orang lain, maka sikap ego semakin berkurang dan di akhir masa remaja sudah sangat kecil rasa egonya, sehingga mereka dapat bergaul dengan baik. Sekian pemaparan materi dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke materi kelima, yaitu mengenai kelainan psikososial. Nah, apa saja sih kelainan dari psikososial pada remaja atau anak? Namun, sebelum mengetahui apa saja kelainan pada peserta didik atau anak, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu kelainan atau perkembangan psikososial. Nah, perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berhubungan dengan pemahaman seseorang, baik individu maupun sosial, pada situasi sosial di lingkungan yang mereka tempati terutama. Nah, sedangkan kelainan psikososial sendiri adalah kelainan-kelainan yang berhubungan dengan bentuk emosi atau fungsi emosi, serta bisa kelainan pada perhatian terhadap sekitar atau lingkungan sekitar. Bentuk-bentuk dari kelainan psikososial sendiri ada dua, yaitu gangguan emosi dan gangguan perhatian. Untuk yang pertama adalah gangguan emosi. Nah, gangguan emosi adalah gangguan yang tampak melalui perilaku ekstrim, seperti terlalu agresif, terlalu menarik diri, bisa-bisa kadang-kadang berteriak atau diam seribu bahasa, bisa juga terlalu gembira atau terlalu sedih yang secara tiba-tiba dapat berubah-ubah suasana hatinya. Lalu yang kedua adalah gangguan perhatian. Gangguan perhatian ini adalah sesuatu gangguan yang tampak melalui kesulitan seseorang atau tampak dari raut-raut orang itu mengalami kesulitan, terutama pada anak dalam memberikan perhatiannya terhadap objek di sekitarnya, sekalipun dalam bentuk waktu yang lama maupun waktu yang sedikit. Oke, untuk materi yang keenam akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai perkembangan emosi. Baik, di sini saya Ilmarisa Adati akan menyampaikan materi mengenai perkembangan emosi. Yang pertama, gangguan emosional pada kanak-kanak. Terdapat beberapa gangguan emosional pada masa kanak-kanak sehingga terkesan dan sebagai penyebab ketakutan kanak-kanak untuk melakukan kegiatan. Contohnya seperti pada suasana gelap malam hari di luar rumah, takut berhadapan dengan seorang dokter karena pernah mendapat pengobatan yang berlebihan dosisnya. Yang kedua, tipe masalah emosional. Kebrutalan atau keberingasan anak nampak pada perilakunya. Mereka menunjukkan suatu perbuatan yang seringkali memerlukan bantuan orang lain. Contohnya seperti berkelahi, membohongi, mencuri, merusak hak milik, dan merusak aturan yang berlaku. Yang ketiga, gangguan kecemasan. Berbagai gangguan kecemasan dimulai pada masa kanak-kanak. Gangguan kecemasan dapat berupa gangguan keinginan terpisah dan ketakutan sekolah. Yang keempat, takut sekolah. Takut sekolah berupa ketakutan terhadap guru yang keras atau mendapat tugas yang berat di sekolah. Ketakutan anak tersebut adalah wajar. Hal ini disebabkan karena lingkungan yang tidak kondusif, bukan dari anaknya sendiri. Yang kelima ada kematangan sekolah. Kematangan sekolah merupakan suatu kondisi di mana anak telah memiliki kesiapan cukup memadai, baik dari fisiknya maupun mental untuk dapat memenuhi ketentuan pendidikan formal. Yang keenam, depresi pada anak masa kanak-kanak. Anak-anak yang mengalami depresi sedikit sekali suka berjalan atau berteriak. Gejala depresi antara lain gangguan konsentrasi, tidur yang kurang, selera makan kurang, mulai berbuat kejelekan di sekolah, tidak merasa bahagia, selalu mengeluh dan selalu merasa bersalah. Yang ketujuh ada perawatan problem emosional. Pilihan untuk perawatan secara khusus untuk gangguan tertentu sangat tergantung pada berbagai faktor, misalnya problem yang bersifat alamiah, kepribadian anak, kesediaan orang tua untuk berpartisipasi, kemudahan diperolehnya perawatan dalam masyarakat, sosial ekonomi orang tua, dan orientasi profesional pada pertama kali konsultasi. Oke,
Untuk contoh kasusnya dan penyelesaiannya, kami mewawancarai seorang guru dari SMP Negeri 1 Salaman, yaitu berada di Kabupaten Magelang. Untuk narasumbernya sendiri yaitu Ibu Rizky Utami, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru ilmu pendidikan alam di SMP Negeri 1 Salaman. Adapun beberapa pertanyaan yang kami tanyakan kepada beliau, Ibu Rizky Utami, akan dijelaskan oleh rekan-rekan satu kelompok saya. Silakan. Pertanyaan pertama, kenapa pentingnya pengembangan sosial dan emosi pada anak dan bagaimana peran seorang guru dalam perkembangan emosi siswa? Bu Rizky Utami menjawab bahwa perkembangan sosial emosional anak perlu dikembangkan sejak dini. Karena jika pengembangan sosial emosi anak terlambat, maka anak akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang-orang di lingkungan nyata dalam kehidupannya. Dalam mengembangkan kecerdasan emosional, guru berperan sebagai penasehat, motivator, pendidik, serta fasilitator. Nasihat diberikan pada siswa dalam mengenali dan mengelola emosi diri. Motivasi diberikan pada siswa di kelas ketika dalam keadaan sedih, seperti yang menjadi fasilitator ialah guru BK. Karena guru BK ini membantu memberikan arahan lebih mendalam terkait perkembangan sosial dan ekonomi peserta didik. Guru BK bertugas untuk mengetahui dan juga memahami perilaku dan juga memberikan konseling kepada siswa sehingga bisa membantu siswanya dalam mengatasi setiap permasalahan siswa. Kelompok kami bertanya kepada Bu Rizky Utami yang merupakan guru IPA dari SMP Negeri 1 Salaman mengenai perkembangan sosial dan emosi pada peserta didik, yaitu bagaimana cara mengatasi remaja yang susah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian dari pertanyaan tersebut, Bu Rizky Utami menjawab bahwa kita sebagai seorang guru harus membantu siswa tersebut agar bisa bersosialisasi dengan orang lain juga dengan teman-temannya. Misalkan dengan cara kita membentuk kelompok belajar agar siswa tersebut terbiasa dengan temannya sehingga dia akan terbiasa bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Sebagai siswa juga harus menerima tanpa memilih-milih teman, baik dari segi reputasi, status sosial, penampilan maupun prestasi. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengajarkan mengatur emosi pada siswa? Bu Rizky Utami menjawab, emosi merupakan respon yang diberikan otak secara instan. Kita tidak dapat memilih emosi apa yang kita rasakan saat itu. Beberapa cara yang dapat mengajarkan murid dalam mengatur emosi yang ada di dalam dirinya yaitu yang pertama, dengan memilih situasi. Ketika murid sedang ada di dalam keadaan yang berpotensi dapat memicu emosi yang tidak diinginkan, maka ajarkan mereka untuk bisa keluar dari keadaan tersebut. Oleh karena itu, sebelumnya kita harus mengajarkan kepada mereka untuk bisa membaca situasi dan memahami dirinya sendiri. Kedua, mengubah situasi. Jika emosi yang dikeluarkan terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan hal yang merugikan. Misalnya, seperti ketika murid terlalu berharap lebih bisa mendapatkan nilai yang sempurna di saat mereka tidak belajar secara maksimal dan masih belum memahami materi pembelajaran dengan baik, maka bisa dilihat hasilnya. Jika hasil belajar murid tersebut tidak bisa maksimal dan membuat mereka kecewa. Ketiga, mengalihkan fokus perhatian. Kita bisa mengajarkan murid untuk memperhatikan seseorang yang memiliki kemampuan sama seperti mereka yang sedang berjuang untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Dengan cara-cara tersebut, siswa dapat mengatur emosi pada dirinya.
bukumu dong. Andi, bukuku kan jadi rusak. Joni diem aja di sekolah. Terus biasanya kita main bareng. Hari ini Joni gak mau main bareng aku. Aku juga jadi gak mau main sama Joni. Joni gitu sih, marah-marah melulu. Tapi gimana ya kalau Joni gak mau main sama aku lagi besok? Aku jadi sedih. Masa aku nanti gak temenan sama Joni lagi? Gak enak kan main sendirian? Sepi deh. Kesel. Kenapa sih Joni marah-marah? Aku kan minjek buku Joni gak sengaja. Kenapa Andi? Joni marah sama aku. Marah kenapa? Bukunya kotor dan rusak gara-gara aku gak sengaja menginjaknya waktu aku berlari mendekatinya. Waduh, minta maaf dong sama Joni. Tapi kan aku gak sengaja, Mut. Iya, tapi kan kamu udah ngerusak dan mengotori bukunya Joni. Udah kamu minta maaf deh sama Joni. Iya sih. Oke deh, aku mau minta maaf sama Joni. Nah, gitu dong. Sesama teman gak boleh musuhan dong. Ayo sana minta maaf sama Joni. Oke deh. Kayaknya aku minta maaf duluan deh sama Joni. Aku bilang aja, aku menyesal bukunya jadi kotor. Aku gak sengaja loh. Bener. Iya deh, kayaknya minta maaf duluan aja. Mau bilang, minta maaf duluan itu lebih baik, meski bukan kita yang salah. Joni, aku minta maaf. Bukumu jadi kotor gara-gara aku injek. Aku nggak sengaja loh. Maaf ya. Aku juga minta maaf. Udah marah-marah sama kamu. Padahal aku tahu kamu nggak sengaja. Maaf ya, ternyata main sendirian itu gak enak banget loh. Iya, daripada musuhan, mendingan temenan kan?
Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, bila ada kelebihan silahkan diambil kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.